Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kapolda Lampung meminta agar warga tidak takut dengan aksi begal. Bahkan siapapun yang berhasil melumpuhkan pelaku begal akan diberikan hadiah. Terobosan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung terkait upaya pencegahan tindak kejahatan begal terus menuai sorotan. Kapolda Lampung menegaskan aksi yang dilakukan pembegal sudah amat meresahkan. Oleh karena itu masyarakat jangan takut dengan begal. Bahkan ia akan memberikan hadiah bagi warga yang berhasil melumpuhkan begal. Pernyataan tersebut seakan ingin merespon kasus Amak Sinta di NTB yang sempat ditahan polisi lantaran membunuh begal yang ingin merampas motornya. Bagi Kapolda Lampung, kriminalisasi warga yang melindungi diri dari ancaman begal justru membuat masyarakat semakin takut dengan begal. Langkah Polda Lampung memberikan apresiasi bagi warga yang berani melawan begal ditanggapi positif anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani. Namun ia mengingatkan jangan sampai upaya tersebut berubah menjadi aksi main hakim sendiri. Catatannya jangan sampai kemudian adanya apresiasi termasuk kesempatan yang diberikan oleh jajaran kepolisian bagi masyarakat untuk katakanlah melakukan upaya-upaya menggagalkan kejahatan itu kemudian berubah menjadi dalam tanda kutip tindakan main hakim sendiri. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menegaskan, baik masyarakat dan kepolisian sama-sama berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana. Akan tetapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak dimiliki warga, misalnya kewenangan secara hukum serta alat untuk melumpuhkan pelaku kejahatan. Kalau dalam konteks petugas keamanan kan dibekali oleh senjata atau oleh alat yang memang khusus untuk melumpuhkan seorang penjahat. Tetapi bagi masyarakat, umpamanya ada juga mungkin masyarakat yang berinisiatif membuat pentungan atau apa, bahkan tidak jarang umpamanya pada kelompok masyarakat tertentu juga mereka memiliki senjata api. Nah ini yang sebenarnya harus juga diwaspadai. Pemberian hadiah bagi warga yang menggagalkan tindak kejahatan bukan cuma sekedar janji manis. Sebelumnya Polda Lampung telah memberikan apresiasi bagi warga yang berhasil menggagalkan kawanan perampas motor bersenjata api. Selain diganjar hadiah, keberanian warga tersebut diapresiasi dalam sebuah upacara khusus yang dipimpin oleh Wakapolda Lampung, Brigjen Polisi Subianto. Tim Liputan Metro TV. Ya, masyarakat yang mampu melumpuhkan begal tidak akan ditangkap, malah akan diberikan hadiah. Apakah kebijakan Polda Lampung ini akan berubah menjadi aksi main hakim sendiri? Telah bergabung dari luar studio Kabid Humas Polda Lampung Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad dan juga ada pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Pak Pandra, apa kabar? Baik, saya ingin ke Pak Pandra terlebih dahulu. Pak Pandra, jadi apa sebenarnya pertimbangannya Kapolda Lampung, Polda Lampung mengiming-imingi hadiah penghargaan bagi warga yang mampu melawan aksi begal? Ya, baik. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berbuka puasa pada seluruh para pemirsa Metro TV dimanapun berada. Dan salam buat Bang Reza dan juga Mas Wahyu. Ya, pertama-tama kita ketahui bahwa rasa aman ini merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Kita tahu bahwa teori Maslow, yang pertama adalah adanya kebutuhan sandang, pangan, papan, dan terakhir rasa aman. Nah, kebutuhan rasa aman ini yang diharapkan oleh masyarakat tentunya menjadi tugas pokok Polri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus sebagai problem solver dan juga sebagai aparatur penegak hukum. Hal ini tidak dipungkiri lagi adanya suatu keluhan, artinya Bapak Kapolda Lampung, Irjen Polisi Dr. Angga Hendro Sugiatno sewaktu menjabat pada awal Maret tahun 2021, beliau sudah mencanangkan agar Lampung tidak lagi menjadi stigma
sebagai daerah adalah perlintasan ataupun daerah yang rawan terhadap begal. Ya. Begal dalam bahasa hukum adalah pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor yang kita kenal dengan C3. Di awal beliau menjabat di tahun 2021 tersebut, ada satu kejadian yaitu di Polsek Candipuro, wilayah Polres Lampung Selatan, di mana banyak sekali warga masyarakat yang tidak percaya terhadap adanya penanganan Polri. Nah, beliau langsung mencanangkan bagaimana caranya untuk setiap anggota Polri didukung oleh masyarakat. Melalui bantuan masyarakat ini, makanya harus bisa kita lawan begal atau pelaku C3 tersebut. Dan ini bisa jadi kita rasakan di awal. Pak Pandra, jadi karena memang kondisinya sudah mengkhawatirkan dan meresahkan warga, sehingga kemudian juga Polri membutuhkan peran dari warga, begitu? Ya, jadi kita ketahui bahwa di dalam kita melaksanakan tugas, jumlah personil Polri tidaklah akan seimbang dengan jumlah warga masyarakat yang diberikan pelayanan kepada kepolisian. Tentu peran masyarakat di sini setidaknya harus dapat membantu Polri. Nah, dalam hal ini yang dengan adanya kejadian di NTB tersebut tentu menjadi perhatian kita bersama bahwa kehadiran Polri sebagai penanggung jawab keamanan ini haruslah betul-betul dapat dirasakan agar tidak ada lagi rasa kecewa di masyarakat. Dan juga warga masyarakat dengan adanya penghargaan tersebut, dan penghargaan yang diberikan oleh Bapak Kapolda ini bukanlah baru akan dilakukan, dan ini sudah dilakukan oleh Polda Lampung dalam hal untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat. Dan ini yang kita rasakan, penanganan kasus di tahun 2021 ada lebih dari 300 kasus yang sudah diselesaikan, sebanyak 200 kasus, yaitu kasus pencurian dan kekerasan, pencurian pemerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Begitu, Bung Wahyu. Baik, pertanyaannya Pak Pandra, batasannya sampai sejauh mana kemenangan warga ini untuk melawan para pelaku begal ini? Karena kita tahu ada masih menjadi momok warga masyarakat kita yang melakukan aksi main hakim sendiri misalnya, dan itu juga melanggar hukum. Ya, benar sekali. Jadi artinya kita ini adalah negara hukum. Kita dilandasi dengan undang-undang yang positif yang tentu melindungi setiap warga negara. Dan Polri bertanggung jawab sebagai penanggung jawab keamanan. Nah, apalagi kita ketahui bahwa perlintasan di Lampung ini adalah perlintasan dari Sumatera menuju Jawa dan dari Jawa menuju Sumatera. Biasanya kasus-kasus menjelang Hari Raya Idul Fitri, kriminalitas cukup tinggi. Makanya penegasan Bapak Kapolda, negara harus betul-betul hadir dan petugas Polri. Jadi harus betul-betul dievaluasi mulai fungsi preemptif, fungsi preventif, dan fungsi represif. Sehingga masyarakat akan merasa nyaman. Batasan dalam hal ini artinya warga masyarakat wajib menjadi polisi bagi daerah sendiri. Artinya adalah kita kenal dengan namanya community policing atau perpolisian masyarakat. Ya, betul. Harus peduli, Baik. harus peduli terhadap adanya situasi Kamtibmas yang tentunya kita memprediksi sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolri. Tentunya ada forum komunikasi, yaitu forum kemitraan Polri dan masyarakat. Jadi masyarakat tidak bisa serta-merta melakukan main hakim sendiri tanpa adanya kerjasama kemitraan Polri dan masyarakat dalam rangka menciptakan Kamtibmas yang kondusif. Begitu, Bung Wahyu. Baik, Pak Pandra, saya ingin bergeser ke Mas Reza. Community policing ini tentu sudah umum berlaku di negara manapun. Mitra antara masyarakat dan juga Polri penegak hukum. Tetapi Mas Reza, apakah itu sudah tepat diberlakukan di negara kita? Bahkan sampai diberikan apresiasi penghargaan? Indonesia sudah sejak sekian tahun silam menerapkan apa yang disebut sebagai perpolisian masyarakat. Bahkan saya pun pernah dikirim oleh Indonesia dan pemerintah Jepang untuk mengikuti pelatihan itu. Tapi saya selama berada dalam studi di Jepang tersebut sama sekali tidak menemukan adanya materi tentang bagaimana otoritas kepolisian memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melumpuhkan pelaku kejahatan dalam konteks melukai atau bahkan menghabisi si pelaku kejahatan. Dengan kata lain, perpolisian masyarakat disebut salah kaprah lalu diterjemahkan ke dalam adanya lampu hijau bagi masyarakat untuk melakukan tindakan vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri. Iya. Ada ketidaksinkronan menurut saya antara sebab musabab vigilantisme dan respon dari pihak kepolisian. Kalau kita lihat respon dari pihak kepolisian, anggaplah ini merupakan cara yang dilakukan untuk memotivasi masyarakat agar tumbuh kepercayaan dirinya, agar tumbuh keberaniannya melawan pelaku kejahatan. Oke. Tapi kalau kita bergerak ke titik hulu, sebab
dari vigilantisme bukanlah ketakutan masyarakat ansih, tapi lebih dilatar belakangi oleh perasaan frustrasi akibat tidak efektifnya otoritas penegakan hukum dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Nah, perihal balik lagi karena kita kan juga negara yang patuh terhadap penegakan hukum. Kita tahu itu semua diatur, walaupun kalau kita bicara soal aksi bela diri melawan aksi kejahatan itu diakomodir di pasal 49 KUHP misalnya. Tetapi apakah secara psikologi sudah siap masyarakat, kalau walaupun tadi Anda katakan memang sebenarnya prakteknya sudah berlangsung lama, tetapi ya aksi vigilantisme itu, aksi main hakim sendiri itu masih menjadi hukum rimba di jalanan. Tadi saya katakan bahwa sebab yang lebih fundamental di balik aksi vigilantisme adalah frustrasi terhadap kesan atau persepsi tidak efektifnya otoritas penegakan hukum dalam menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Pertanyaan saya, ketika otoritas kepolisian memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk melumpuhkan pelaku kejahatan, dalam hal ini adalah begal, bagaimana dengan agenda mengelola frustrasi masyarakat itu? Ya, apa yang terjadi kalau dibeli lampu hijau seperti ini? Ya, saya khawatir bahwa kemudian kalau perasaan frustrasi yang dialami oleh masyarakat itu tidak tertangani, dengan kata lain terus-menerus masyarakat tetap merasakan bahwa otoritas penegakan hukum tidak efektif, maka alih-alih menjadikan ini sebagai sebuah sinergi dengan otoritas kepolisian, masyarakat bisa saja kemudian terdorong untuk melampaui kerja otoritas kepolisian. Tanpa berkoordinasi, tanpa berkonsultasi, tanpa peduli terhadap hukum dan peraturan-peraturan lainnya, masyarakat justru mengambil langkah-langkah instan, langkah-langkah spontan dengan sebuah tindakan kekerasan dilawan kekerasan. Terjadilah efek brutalisasi. Kekerasan hari ini yang bobotnya 5, besok akan meningkat menjadi 7, lusa meningkat menjadi 9, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, baik Pak Pandra, itu kekhawatiran dari Mas Reza, keresahan Mas Reza, sehingga nanti warga bisa melampaui kewenangan penegakan hukum. Ya, baik. Jadi ini yang menjadi analisa dan evaluasi Bapak Kapolda Lampung, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Hendro Sugiatno, memerintahkan kepada seluruh Kapolres yang bertanggung jawab terhadap 15 kabupaten yang berada di Provinsi Lampung. Haruslah polisi yang berada di depan untuk menjamin rasa aman tersebut terhadap masyarakat. Beliau juga mengedepankan apa yang disebut dengan jiwaku penolong. Nah, dalam konsep ini tentunya peran masyarakat ini harus bermitra dengan kami sebagai petugas kepolisian, tetapi melakukan tindakan kepolisian itu harus Polri yang dikedepankan. Makanya perasaan fungsi-fungsi preemptif tadi, fungsi yang diemban oleh intelijen, kemudian Binmas sebagai untuk melakukan himbauan-himbauan, termasuk juga patroli yang dilaksanakan secara preventif oleh patroli polisi Sabara, kemudian juga represif yang dilakukan oleh reserse. Tentunya ini yang akan ditunjukkan kepada masyarakat dan negara hadir dalam menjamin keselamatan masyarakat. Sebagaimana apa yang dicanangkan oleh program Bapak Kapolri melalui presisi, mampu setiap anggota Polri melakukan memprediktif, kemudian juga mampu merespons setiap keluhan masyarakat, dan tentunya harus transparansi berkeadilan. Transparansi berkeadilan ini adalah setiap tindakan yang dilakukan masyarakat haruslah berdasarkan hukum positif yang berlaku. Demikian, Bung Wahyu. Baik Pak Pandra, kita nantikan bersama-sama, tentunya juga harus paralel berjalan penegakan hukum. Tadi Anda katakan Polri tetap harus ada yang di depan. Terima kasih Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad dan Mas Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.